Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Eka Putri, SKPM MSI, dosen pada jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Saya bergabung di Universitas Tidar sejak tahun 2022 pada bidang ilmu komunikasi dan khususnya pada bidang keahlian hubungan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen Krisis. Mata kuliah Manajemen Krisis adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi di semester 6. Dalam perkuliahan yang berbobot 3 SKS ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar dari isu, krisis, dan juga manajemen krisis, manajemen isu, karakteristik, jenis, sumber, dan juga tahapan krisis, model manajemen krisis, manajemen media dalam situasi krisis, identifikasi publik strategis dalam menjaga reputasi, serta teori komunikasi krisis, di mana di dalamnya mencakup situational theory of the public, apologia theory, image restoration theory, dan situational crisis communication theory atau SCCT. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan konsep isu, krisis, dan juga manajemen krisis dalam konteks komunikasi organisasi. Kemudian, menganalisis perkembangan isu dan tahapan krisis dalam kasus komunikasi, menjelaskan model-model manajemen krisis serta penerapannya dalam organisasi, menjelaskan peran komunikasi dan media dalam pengelolaan krisis organisasi, mengidentifikasi publik strategis serta kaitannya dengan reputasi organisasi dalam situasi krisis, menganalisis strategi respon krisis berdasarkan teori komunikasi krisis, dan yang terakhir adalah menyusun rancangan strategi manajemen krisis sederhana berdasarkan studi kasus. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menerapkan pendekatan student center learning yang diimplementasikan melalui beberapa strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada ceramah, kemudian diskusi, small group discussion, studi kasus, presentasi kelompok, dan juga project based learning. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi kelas, tugas individu, proyek kelompok, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Tugas yang diberikan meliputi analisis jurnal ilmiah, analisis studi kasus, serta penyusunan proyek mini riset. Dan melalui pembelajaran berbasis case study dan project based learning, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif dalam menganalisis berbagai isu dan krisis organisasi, serta menyusun strategi komunikasi krisis yang sesuai dengan teori dan praktik public relations. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan komunikasi yang dihadapi organisasi. Kemudian, sistem penilaian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan aturan bidang akademik Universitas Tidar, yaitu mencakup beberapa komponen dan juga bobot penilaian. Yang pertama, dari tugas sebesar 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan juga case method atau PJBL sebesar 50%. Dan keseluruhan bobot penilaian tersebut dan proses pembelajaran dilaksanakan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Namun tentunya di awal pertemuan atau saat penyampaian kontrak perkuliahan, indikator penilaian tambahan seperti sikap dan keaktifan juga disepakati bersama mahasiswa. Adapun rubrik penilaian tugas, UTS, UAS, dan juga PJPL pun selalu disampaikan di awal pertemuan sebelumnya agar mahasiswa mendapatkan gambaran bobot skor penilaian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran mata kuliah manajemen krisis pada perkuliahan pertemuan keempat
yaitu konsep dasar krisis dalam manajemen organisasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Pagi, 3 kali. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah sarapan belum? Belum. Oke, yang sudah sarapan jangan sampai ngantuk di kelas gitu ya. Karena materi hari ini berat gitu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini di pertemuan keempat, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, baik. Mas Nafi minta tolong untuk dipimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman semuanya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Nafi. Hari ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dalam manajemen organisasi, di mana di dalamnya gitu ya, akan memuat materi tentang definisi dari krisis, karakteristik krisis, jenis sumber, serta tahapan dari krisis. Nah, namun gitu ya, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kita coba untuk recall dulu gitu. Ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin itu kita membahas tentang apa sih? Coba apa? Jangan hanya doang gitu ya. Saya butuh feedback. Coba minggu kemarin kita bahas apa? Tentang isu, Mbak. Tentang manajemen isu. Oke, udah ingat teman-teman sedikit demi sedikit? Sudah. Oke, baik. Kalau materi minggu kemarin kita membahas terkait dengan isu, fungsi dari manajemen isu dan juga proses perencanaan manajemen isu di dalam organisasi, kita coba recall dulu dari definisinya gitu ya. Apa sih yang disebut sebagai isu? Oke, Lili, silakan. Oke, kalau dari pertemuan kemarin itu isu itu sebenarnya kabar burung yang masih simpang siur, terus jadi perhatian masyarakat, tapi harus segera ditanggapi, harus segera ditangani gitu, Bapak seperti itu. Oke, jadi di sini Lili mendefinisikan isu masih hanya sekedar kabar burung yang belum jelas gitu ya faktanya. Oke, baik, itu definisi dari Lili gitu ya. Kalau yang lain, teman-teman yang lain, oke, Mbak Nila. Izin jawab, Mbak. Untuk isu sendiri adalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Contohnya isu terkait dengan tunjangan kebijakan. Nah, sebelum terjadinya krisis kan pasti ada isu terlebih dahulu. Nah, itu tuh dibahas oleh seluruh masyarakat dari lapisan bawah maupun atas. Oke, terima kasih Mbak Nila. Jadi kalau Mbak Nila tadi, Nila 2026 menyatakan bahwa isu itu adalah sesuatu yang saat ini masih hangat untuk dibahas gitu ya. Permasalahan yang masih hangat dibahas dan ada sumbernya gitu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Satu orang? Iya. Kalau menurut saya isu itu adalah sebuah masalah yang dimana itu tuh belum terselesaikan dan bisa segera untuk diambil keputusan. Oke, adalah sebuah masalah yang belum terselesaikan dan harus segera diberikan respon gitu ya untuk diselesaikan. Betul. Jadi ada yang sudah mendekati tapi sebenarnya belum gitu ya teman-teman. Jadi isu sendiri itu adalah adanya gap expectation gitu ya. Gap expectation berarti ada apa? Ada disparitas, kesenjangan antara harapannya siapa? Publiknya dengan apa? Dengan organisasi, entah itu dengan kebijakannya atau implementasi dari kegiatan organisasi seperti itu teman-teman. Terus kemudian keterkaitan dari materi sebelumnya dengan apa yang akan kita bahas hari ini itu apa? Kita kan kemarin membahas isu dan manajemen isu. Terus hari ini kita akan membahas krisis gitu ya. Apa? Izin menjawab, Mbak. Iya. Mungkin
Karena kan tadi kan berawal dari isu. Nah, isu jika tidak cepat ditangani nantinya akan munculnya krisis. Oke, betul. Jadi sebenarnya krisis itu sendiri adalah eskalasi dari isu yang tidak terselesaikan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, sebelum organisasi itu mengalami yang namanya krisis gitu ya, biasanya akan diawali dengan munculnya isu terlebih dahulu. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa isu itu adalah kesenjangan antara apa? Harapan dari publik dengan Harapan dari publiknya dengan implementasi kebijakan dan aktivitas organisasi. Nah, tidak ada kendala apabila organisasi bisa menyelesaikan isu tersebut, bisa saja melalui komunikasi, dialog, dan juga penyelesaian masalah gitu. Nah, jadi apabila isu tersebut tidak tertangani dengan baik, maka itu akan berkembang menjadi krisis gitu. That's why sekarang teman-teman akan belajar terkait dengan krisis dan karakteristiknya. Seperti itu. Oke. Dan ya, sebelum kita bahas materi pada pertemuan hari ini, nanti setelah teman-teman mempelajari keseluruhan materinya, teman-teman akan diharapkan gitu ya untuk mampu. Yang pertama, coba Mbak Ayu dibantu baca. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi krisis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami karakteristik krisis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sumber terjadinya krisis. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami fase eskalasi dari krisis. Oke, jadi setelah kuliah ini berakhir gitu ya, teman-teman akan diharapkan untuk bisa menguasai keempat elemen ini gitu ya. Yang pertama, elemen definisi krisis, karakteristik krisis, sumber terjadinya krisis, serta tahapan atau fase eskalasi krisis, seperti itu. Nah, oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan definisi krisis gitu ya. Kita bahas yang pertama dari pendefinisian dari Devlin 2007. Oke, apa itu? Mas Cacung coba dibaca. Definisi dari Devlin. Definisinya itu adalah peristiwa yang bersifat spesifik, tidak diharapkan dapat terjadi setiap saat dan merupakan rangkaian peristiwa, menimbulkan ketidakpastian yang tinggi dan dapat mengancam tujuan organisasi. Oke, itu dari Siger, Selo, dan Ulmer. Sekarang kita bahas dulu yang pertama gitu ya. Dari Devlin, coba. Siapa nih? Uli, baca Ul. Distinct possibility and desirable outcome. Oke, jadi di sini dia mendefinisikan bahwa krisis itu adalah unstable time for an organization, gitu ya, with a distinct possibility for an undesirable outcome. Kita coba bedah definisi yang pertama. Gitu. Unstable time for an organization. Maksudnya apa di sini? Apa? Jadi apa? Organisasi mengalami fase atau periode apa? Tidak stabil. Betul, gitu ya. Tidak stabil di sini berarti kegiatan organisasi itu tidak berjalan dengan normal, tidak berjalan dengan baik, tidak seperti pada umumnya, gitu. Nah, ketidakstabilan ini ditandai dengan adanya apa? Misalnya, kegiatan operasional organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi juga proses pengambilan keputusan yang berjalan rumit gitu ya, karena mempertimbangkan berbagai pihak dan juga situasi. Terus kemudian apa lagi? Ada tekanan dari berbagai pihak. Terus organisasi pun harus memberikan respon terhadap situasi yang sangat gampang berubah gitu. Jadi di sini menuntut bahwa organisasi itu bisa memberikan respon yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, itu untuk yang poin pertama. Kemudian with a distinct possibility. Berarti maksudnya apa nih? Distinct possibility. Kemungkinan, peluang yang nyata. Gitu ya. Kalau Devlin mendefinisikan krisis itu tidak kemudian serta-merta
bisa merusak organisasi, gitu ya. Tapi memang dia punya peluang yang sangat besar untuk memberikan konsekuensi yang serius dampaknya terhadap organisasi. Jadi di sini kata distinct possibility itu bisa ditandai dengan adanya apa? Ancaman yang besar, resiko yang tinggi, terus kemudian apa lagi? Punya konsekuensi yang serius ketika organisasi tidak bisa mengelola itu, gitu. Berarti dalam hal ini organisasi tidak dalam kondisi yang apa? Bisa memprediksi situasi yang dia alami, seperti itu. Nah, misal contohnya teman-teman, kalian tahu terkait dengan dugaan eksploitasi sumber mata air oleh Aqua? Nah, tahu kan? Nah, ketika itu menjadi krisis, kira-kira potensi dampak negatif apa sih yang akan dialami oleh Aqua? Boikot oleh konsumennya. Terus kemudian apa lagi? Betul, citra atau reputasinya rusak. Kemudian kepercayaan publik menurun. Apa? Tuntutan hukum. Betul gitu ya. Walaupun gini, memang semuanya bisa saja tidak terjadi, tapi Aqua apa? Dia punya peluang, punya potensi untuk mengalami kerugian tersebut, dampak negatif tersebut, gitu. Terus kemudian teman-teman, yang terakhir undesirable outcome. Maksudnya apa di sini? Undesirable outcome berarti outcome yang apa? Konsekuensi yang tidak diinginkan, gitu ya, karena sifatnya negatif. Bisa saja terdiri dari berbagai macam bentuk, gitu. Contohnya yang teman-teman sebutkan tadi, gitu ya, tuntutan hukum, kerusakan reputasi, penurunan nilai perusahaan, terus kemudian konflik dengan berbagai stakeholder, terus apa lagi? Kepercayaan publik menurun, bahkan bisa mengalami keberangkrutan, gitu. Tapi, gitu ya, dalam manajemen krisis modern, gitu ya, teman-teman, krisis ini tidak hanya atau tidak selalu menghasilkan dampak yang negatif. Berarti dia juga bisa menghasilkan apa? Pengaruh yang positif. Kira-kira bisa apa tidak? Karena krisis maka terjadi hal yang positif bagi organisasi. Bisa kalau, bisa kalau kontekstual nih. Kalau apa? Perusahaan berhasil menangani. Oke, Yasmin. Kalau perusahaan berhasil menangani krisis. Oke, betul. Terus kalau berhasil menangani, apanya yang menjadi positif? Citranya, gitu ya, menjadi pulih. Gitu. Oke, jadi di sini bisa menjadi fase untuk memperbaiki organisasi tersebut, gitu ya, atau bahkan dia bisa mempererat, gitu ya, hubungan dengan stakeholder, dengan publiknya juga, seperti itu. Jadi bukan hanya menghasilkan dampak negatif. Nah, itu juga salah satu karakteristik dari krisis yang nanti akan kita pelajari, gitu. Oke, kemudian lanjut ke definisi yang kedua. Kalau tadi Mas Syamsul sudah sempat membacakan, gitu ya, bahwasannya krisis itu didefinisikan sebagai peristiwa yang spesifik, tidak diharapkan, gitu ya, dan dapat terjadi setiap saat, dan merupakan rangkaian peristiwa serta menimbulkan apa? Ketidakpastian yang tinggi dan dapat mengancam tujuan organisasi. Oke, kita bahas yang pertama, peristiwa yang bersifat spesifik. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini, gitu ya, krisis itu tidak kemudian tiba-tiba ada. Pasti ada apa? Ada gejala, berarti ada sumber, ada penyebabnya. Dan itu bisa organisasi identifikasi. Apa sih yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Siapa saja yang terlibat, terdampak, seperti itu. Terus kemudian tidak diharapkan. Nah, apa maksudnya di sini tidak diharapkan?
Apakah ada organisasi yang mengharapkan ayo dong krisis datang gitu? Nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi di sini memang untuk krisis itu organisasi tidak merencanakan untuk terjadinya krisis, walaupun memang mereka memiliki yang namanya SOP. Terus kemudian apa lagi? Sistem keamanan yang baik, teknologi yang canggih, punya manajemen resiko, tapi tetap saja krisis itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi walaupun tidak diharapkan, tapi bukan berarti kita tidak bisa memprediksi. That's why kemarin teman-teman belajar tentang manajemen isu sebelum masuk ke krisis. Jadi sudah ditangani dulu tuh sebelum dia bisa eskalasi menjadi krisis. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah materi terakhir di pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan, masih bingung terkait materi hari ini? Sudah jelas? Oke, sudah cukup jelas. Untuk memperdalam wawasan teman-teman terkait materi hari ini, jadi ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok gitu ya. Tugasnya tentang apa? Oke, nantinya teman-teman akan menganalisis karakteristik, sumber, dan tahapan dari krisis pada kasus tragedi Kanjuruhan gitu. Masih ingat kasusnya? Oke, nanti krisis ini akan dianalisis berkaitan dengan kasus tragedi Kanjuruhan yang dialami oleh Polri. Kemudian untuk materi dari tahapan krisis dan juga format tugasnya bisa teman-teman akses di link berikut yang nanti akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp gitu ya. Untuk tugas dikumpulkan pada hari Kamis 31 Juli 2026. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Aman ya? Oke. Saya tahu teman-teman sudah ingin buru-buru pulang gitu ya. Makanya saya absen dulu. Muflika ada? Hadir. Nila Karsatul? Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah saya absen gitu. Teman-teman jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya secara berkelompok. Jadi saya minta tolong untuk PJ kelas nanti mengkoordinir pembagian kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Gitu. Aman ya, Nafi? Aman, Kak. Aman, baik. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti saya yang pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini dan keaktifannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya diupload di G Drive ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, demikian penyampaian PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen Organisasi. Saya Wahyu Eka Putri mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.